Dia adalah dermawan dan cahaya bulan putih di dalam hatinya. Wow, begitu banyak makanan lezat. Saya ingin makan lebih banyak. Melihat hidangan lezat di atas meja, mata besar Zai Zai berbinar. Mungkin itu secara turun-temurun diwarisi dari gen ayahnya. Gadis cilik ini merupakan seorang foodie. Meski sudah makan di taman kanak-kanak, ia tetap menjilat bibirnya dengan penuh semangat saat melihat makanan lezat di atas meja. Kucing kecil yang rakus. Limani tersenyum dan membawa Siksi ke kursi dan mulai menyajikan makanan untuk mereka bertiga. Dia hanya menyajikan setengah mangkuk untuk dirinya sendiri karena nafsu makannya yang kecil, dan setengah mangkuk untuk Siksi. Kemudian dia mengambil mangkuk besar dan mencoba mengisinya dengan nasi. Mani, aku akan melakukannya sendiri. Yang Hao dengan cepat mengambil mangkuk nasi dan hanya mengisi setengah mangkuk nasi untuk dirinya sendiri. Meskipun dia ragu dengan tugas sistem, Yang Hao memutuskan untuk mencobanya. Bagaimanapun, dia tetap ingin menurunkan berat badan meskipun tidak ada tugas sistem. Faktanya, Yang Hao tidak gemuk sebelum menikah dan memiliki berat badan standar. Namun, karirnya berjalan lancar dalam 2 tahun pertama setelah menikah, dan malaikat kecil Siksi datang. Pada saat itu, Limanshu juga lembut dan berbudi luhur, dan kehidupan Yang Hao bergizi selama 2 tahun. Seiring waktu, berat badan saya bertambah lebih dari 50 pon, dan berat badannya langsung melebihi 200 pon. Berat badannya saat ini adalah 192 pon, dan ia telah kehilangan lebih dari 10 pon sejak puncaknya. Kakak ipar, apakah hidangan ini tidak sesuai dengan keinginanmu? Melihat Yang Hao hanya menyajikan setengah mangkuk nasi untuk dirinya sendiri, Limani sedikit mengernyit. Dia berasal dari keluarga miskin dan berasal dari daerah kecil. Sejak kakaknya menikah, kondisi keluarganya menjadi lebih baik. Jika bukan karena dukungan kakak iparnya, dia tidak akan punya uang untuk mengikuti kelas bimbingan belajar yang mahal di sekolah menengah, dan dia mungkin tidak akan bisa masuk ke universitas penting nasional seperti Universitas Jiangcheng. Selain itu, kakak iparnya juga membiayai biaya kuliah 4 tahun dan biaya hidup. Tentu saja, uang itu diberikan kepadanya melalui saudara perempuannya Limanshu, tetapi Limani bukanlah orang bodoh. Dia tahu saudara perempuannya tidak bekerja dari mana dia bisa mendapatkan uang tersebut kalau bukan dari suaminya. Pada analisa terakhir, semua uang itu berasal dari kakak iparnya. Apalagi, kakak iparnya ini tidak hanya membiayai sekolahnya, tapi juga membiayai orang tuanya untuk membeli rumah besar di kampung halamannya. Dapat dikatakan bahwa seluruh keluarga mereka dibiayai oleh Yang Hao. Oleh karena itu, Limani sangat berterima kasih kepada Yang Hao, saudara iparnya, dan membenci kelakuan saudara perempuannya. Bahkan dia bertengkar hebat dengannya karena hal ini, dan dia tidak melakukan kontak apapun dengannya bulan ini. Melihat kakak iparnya sepertinya tidak tertarik dengan makanan yang dia masak, Limani tentu saja sedikit kecewa dan diam-diam berpikir bahwa dia akan melatih lebih banyak keterampilan memasak jika dia memiliki kesempatan di masa depan. Mani, jangan terlalu banyak berpikir, aku ingin menurunkan berat badan. Lagi pula, aku sedang menuju usia 40, jadi aku tidak bisa terus kelebihan berat badan. Melihat sedikit pemikiran buruk mantan adik iparnya, Yang Hao menjelaskan sambil tertawa. Oh, itu dia. Limani mengerutkan kening dan berkata sambil tersenyum. Kakak ipar, kamu tinggi. Faktanya, kamu tidak terlalu gemuk. Sebaliknya, kamu terlihat kekar. Oke, kamu satu-satunya gadis yang bisa melakukan itu. Bicaralah. Beratmu sudah 192 pon, dan kamu bahkan belum gemuk. Yang Hao tersenyum dan menggelengkan kepalanya, mengambil irisan akar teratai dan mengunyahnya dengan hati-hati. Sementara Zai Zai di sampingnya berteriak tentang makan daging, Limani mengambil sepotong besar daging yang sudah matang dan memasukkannya ke dalam mangkuk gadis kecil itu. Siksi segera mulai makan dengan gembira, bibirnya berminyak dan sangat lucu. Hufang adalah nama daerah di selatan Sungai Yangtze dan Barat Da. Di utara disebut Siku. Saat Anda ingin makan daging, makanlah yang besar,
itu cara terbaik untuk memuaskan hasrat Anda. Apakah pekerjaan berjalan baik akhir-akhir ini? Yang Hao bertanya setelah makan beberapa suap. Tidak apa-apa. Saya hanya mengikuti berita setiap hari, tapi beritanya cukup membosankan. Limani sedikit mengerucutkan bibirnya saat menyebutkan pekerjaannya, bukan karena dia tidak puas, tapi terutama karena ada kesenjangan besar antara dia sebagai reporter junior dan reporter senior. Orang-orang yang diwawancarai oleh para reporter senior semuanya adalah selebritas dan orang-orang terkemuka, dan mereka pergi ke acara-acara mewah. Namun pemberitaan yang ia sampaikan akhir-akhir ini adalah tentang pekerja migran yang meminta gaji, perselisihan pemasangan lift di komunitas lama, dan pemasangan alat pengocok lantai di lantai bawah. Entah dia dikelilingi sekelompok buruh migran yang mengadu, atau dia dikelilingi sekelompok paman dan bibi yang bertindak sebagai hakim. Kedua belah pihak saling adu mulut. Dia terjebak di tengah dan terkadang terciprat air liur. Dia hanya bisa mengatakan bahwa itu terlalu sulit bagi seorang reporter muda dan dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Berita besar apapun yang berharga hanya bisa terbuang sia-sia untuk beberapa hal sepele. Namun Limani juga memahami bahwa ia hanyalah seorang reporter muda yang sedang dalam masa magang, dan mustahil baginya untuk mendapatkan berita besar tersebut untuk saat ini. Jika kamu tidak mengumpulkan langkah-langkah kecil, kamu tidak dapat mencapai 1000 mil. Jika kamu tidak mengumpulkan sungai-sungai kecil, kamu tidak bisa menjadi sungai besar. Luangkan waktumu. Aku yakin suatu hari nanti gadis kecil ini akan berubah menjadi reporter dari Lida. Yang Hao menghiburnya sambil tersenyum. Kakak ipar, saya bukan gadis kecil lagi. Bulan depan saya akan berusia 22 tahun. Limani mengoreksi dengan mulut kecil. Oke, dia sudah besar. Yang Hao tanpa sadar memandang mantan adik iparnya yang duduk di seberangnya, selalu merasa sedikit linglung, karena kedua saudara perempuan itu terlihat sangat mirip, dan Limani saat ini samar-samar memiliki bayangan Limanshu saat itu. Pada tahun dia bertemu Limanshu, dia berada di tahun terakhir kuliahnya, dan dia bekerja paruh waktu di restoran hotpot miliknya sebagai bagian dari program kerja belajar. Alasan mengapa Yang Hao dengan cepat menilai Limani gadis baik adalah karena menurutnya Limani adalah gadis yang sangat bijaksana yang tahu bagaimana membantu keluarga berbagi beban. Tapi pada akhirnya, aku tetap membuang muka. Saat ini, Limani terlihat berbeda dengan kakaknya. Setidaknya dia tahu bagaimana cara bersyukur. Tentu saja orang akan selalu berubah. Mungkin setelah beberapa tahun bekerja, dia akan diobjektifikasi oleh masyarakat yang berorientasi pada uang ini. Sebenarnya tidak ada salahnya memuja uang, semua orang ingin hidup lebih baik. Namun memuja uang tidak bisa tanpa landasan moral dan tidak boleh merugikan orang yang tidak bersalah, jika tidak maka akan merugikan alam. Yang Hao sangat yakin bahwa ada pembalasan di dunia ini. Jadi tidak peduli apakah dia berbisnis sebelumnya atau bagaimana dia berperilaku dalam hidup, dia akan tetap berpegang pada keuntungannya. Terlebih lagi, dia adalah seorang laki-laki dengan seorang anak perempuan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Siksi. Mengutip pepatah populer di internet, meskipun dunia ini penuh dengan lubang, selalu ada orang yang memperbaikinya. Merasa mata Yang Hao selalu tertuju padanya, Limani menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Perasaannya terhadap kakak iparnya ini agak rumit. Awalnya dia mengira dia hanya bersyukur. Namun baru-baru ini, dia selalu teringat adegan ketika Yang Hao pergi ke rumah mereka untuk pertama kalinya ketika dia berusia 16 tahun. Saat itu, Yang Hao berusia 29 tahun dan belum mengalami kenaikan berat badan. Bisnis restoran hotpot sedang booming, saat itulah ia sedang bersemangat. Ia tinggi, tampan, lucu, dan memancarkan pesona pria dewasa. Lama-lama setelah itu, ibunya juga akan memberitahunya, sadar atau tidak, bahwa jika dia menginginkan pacar di masa depan, dia akan mencari kakak iparnya. Meski memiliki banyak pelamar saat masih kuliah, Limani selalu menjadikan Yang Hao sebagai referensi. Alhasil, ia gagal bertemu dengan pria yang membuat jantungnya berdebar kencang. Jadi bagi Limani,
kakak ipar yang pernah menghidupi seluruh keluarganya ini bukan hanya seorang dermawan, tapi juga cahaya bulan putih di hatinya ketika dia masih muda dan cuek. Ini adalah cahaya bulan yang benar-benar putih, karena menerangi keluarga miskin keluarga Lee dan sangat meningkatkan lingkungan hidup mereka. Menunggu telepon dari bos kapan saja. Untuk menurunkan berat badan, Yang Hao tidak berani makan terlalu banyak kalori. Setelah menghabiskan setengah mangkuk nasi, dia berhenti makan. Di sisi lain, Zai Zai yang sudah makan di taman kanak-kanak, memamerkan berbagai makanan ringannya dan memakan dagingnya dengan gembira. Limani merasakan kebahagiaan, dan kemudian dia mengambil beberapa potong ikan dan menaruhnya di mangkuk gadis kecil itu. Kakak ipar, jangan khawatir ketika berangkat kerja nanti. Saya bisa membantu Siksi mengerjakan pekerjaan rumahnya, kata Limani ketika makan hampir selesai. Baiklah, aku akan kembali sekitar jam 8. Saat itu busmu masih bisa kembali ke sekolah. Saat itu baru lewat jam 5. Dan Yang Hao memutuskan untuk keluar selama 3 jam lagi. Berlari, tepat pada waktunya untuk makan. Yang Hao mengenakan pakaian kerjanya lagi dan keluar. Saat itu jam makan siang, dan jumlah pesanannya relatif banyak, dia sudah memiliki pengalaman yang kaya dan bisa menerima 3 pesanan sekaligus. Saya sibuk seperti ini sampai hampir jam 8, dan jam sibuk malam telah usai. Wow! Saya mendapat pesanan baru untuk Anda. Saat Yang Hao menarik napas, suara kanguru yang dibawa pulang terdengar lagi. Dia melihat-lihat dan melihat bahwa tempat pengambilan makanan hanya berjarak beberapa ratus meter darinya. Itu adalah restoran barbeque. Yang Hao menyalakan skuter listrik dan segera tiba di toko. Apakah kanguru 018 siap? Yang Hao melaporkan nomor pesanan dan bertanya kepada pelayan yang berdiri di belakang bar. Tunggu sebentar. Pelayan itu menjawab dengan santai sambil memainkan telepon di tangannya. Situasi ini normal, Yang Hao harus duduk di ruang tunggu. Saudara Hao? Begitu dia duduk, sebuah suara yang dikenalnya tiba-tiba terdengar. Yang Hao mengangkat kepalanya dan sedikit terkejut. Orang yang memanggilnya adalah seorang gadis cantik, tidak terlalu cantik, tapi sekilas dia terlihat sangat anggun. Gadis ini sangat akrab dengan Yang Hao. Namanya Chu Meizhu. Dia adalah manajer restoran hotpot Yang Hao. Dia mengikuti Yang Hao ketika dia membuka restoran hotpot pertamanya. Saat itu, Chu Meizhu baru berusia 18 tahun. Dia keluar dari sekolah menengah dan pergi bekerja di Jiangcheng. Pekerjaan pertamanya adalah sebagai pelayan di restoran hotpot Yang Hao. Gadis ini cerdas dan pekerja keras. Ketika Yang Hao membuka restoran hotpot keduanya, dia mempromosikannya menjadi manajer toko. Setelah itu, dia mengikuti Yang Hao sampai semua restoran hotpot tutup tahun lalu. Meizhu, lama tidak bertemu. Yang Hao sangat sedih melihat bawahan yang mengikutinya dengan setia. Chu Meizhu baru berusia 18 tahun ketika pertama kali tiba di Jiangcheng. Sekarang 10 tahun telah berlalu. Gadis mudanya saat itu sudah tidak muda lagi. Tahun ini dia berusia 28 tahun. Saudara Hao, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Chu Meizhu memandang Yang Hao dari atas ke bawah, matanya sedikit merah. Bos yang dulunya bersemangat tinggi, pria yang diam-diam dia sukai selama bertahun-tahun, kini berada dalam kondisi terpuruk sehingga dia merasa sedikit sedih dan ingin bergegas dan memeluknya. Tetapi ketika dia mengira Yang Hao punya keluarga, dia masih menahan dorongan ini. Cukup bagus. Jika Anda tidak memulai bisnis Anda sendiri, Anda akan santai. Yang Hao tersenyum dan mengangkat bahu. Chu Meizhu hendak mengatakan sesuatu lagi ketika seorang pelayan datang dengan tergesa-gesa. Manajer, ada pelanggan di sana yang ingin mengembalikan makanan mereka. Ya, saya akan segera ke sana. Chu Meizhu setuju dan lalu tersenyum meminta maaf pada Yang Hao. Saudara Hao, saya baru saja kembali setelah tahun baru Imlek. Mari kita makan bersama jika kita punya waktu. Hubungi aku melalui WeChat. Oke.
Yang Hao sedikit mengangguk. Dengan pengalaman dan kemampuan Chu Meizhu di industri catering, dia menjadi manajer sebuah restoran barbeque kecil sebenarnya agak memalukan. Kemudian, ketika Yang Hao membuka 5 toko, dia membantunya mengurus 3 toko. Kanguru 018 sudah siap. Pada saat ini, pelayan berteriak kepadanya. Yang Hao tersadar dari lamunannya. Yang Hao mengambil bungkus makanan itu dan pergi dengan cepat. Di dalam toko, setelah Chu Meizhu berurusan dengan pelanggannya, dia berbalik dan melihat ke arah ruang tunggu. Sosok yang dikenalnya telah menghilang. Tahun lalu, semua restoran hotpot Yang Hao tutup. Awalnya, dia hanya ingin bekerja untuk menghasilkan uang, dan secara tidak sengaja menjadi karyawan Yang Hao. Kemudian lambat laun, dia jatuh cinta dengan bos yang ceria dan cakap ini. Dia bekerja lebih keras dan ingin dihargai dan diakui oleh atasannya. Belakangan, Yang Hao benar-benar mempercayainya dan mengakui kemampuan kerjanya, dan mempromosikannya menjadi manajer toko, tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk menyatakan cintanya. Takut keduanya tidak akan dapat mempertahankan hubungan mereka saat ini jika dia gagal. Belakangan, Li Manshu bekerja paruh waktu di toko, dan dia menyaksikan bos yang dia kagumi berkumpul, menikah, dan memiliki anak. Chu Meizhu hanya bisa mengubur cintanya jauh di dalam hatinya, bekerja dengan rajin, dan tetap bersama Yang Hao dengan cara lain. Tapi semuanya berakhir tahun lalu, dan dia tidak lagi punya alasan untuk tinggal bersamanya. Karena frustrasi, dia kembali ke kampung halamannya dan menerima pengaturan kencan buta ibunya. Dia bertemu beberapa kencan buta, tapi mereka tidak ada yang cocok. Faktanya, dia tahu itu bukan karena mereka tidak cocok, tetapi itu karena dia masih memiliki kekhawatiran di hatinya. Jadi setelah tahun baru Imlek, dia kembali ke Jiangcheng. Saudari Meizhu, apakah kamu kenal pengantar barang tadi? Tepat ketika Chu Meizhu dalam keadaan linglung, seorang pelayan muda dengan lembut menepuk lengannya dan bertanya sambil tersenyum. Dia bosku. Jawab Chu Meizhu dengan santai. Ah, bos! Pelayan itu tampak curiga, seolah dia ingin bertanya kepada bos mengapa dia menjalankan layanan pesan antar. Oh, dulu. Tambah Chu Meizhu. Begitukah? Pelayan itu berkata sambil tersenyum. Saudari Meizhu, apakah kamu diam-diam merasa bahagia? Dia yang dulunya begitu mendominasi sekarang mengantarkan makanan untuk dibawa pulang. Apa yang kamu pikirkan? Tidak semua bos seperti bos kita saat ini. Dia sangat baik padaku dan juga sangat baik kepada karyawan lain. Kata Chu Meizhu. Hah? Jadi dia bos yang baik? Pelayan itu sedikit terkejut. Dia telah bekerja sebagai pramusaji selama 2 tahun dan bekerja di 3 toko, namun dia belum pernah bertemu dengan bos baik yang legendaris itu. Chu Meizhu tersenyum. Bagaimanapun, jika dia membuka toko lagi, saya ingin bekerja untuknya. Setelah mengatakan itu, Chu Meizhu mengeluarkan ponselnya dan membuka kotak dialog obrolan antara WeChat dan Yang Hao. Pesan terakhir adalah dikirim saat tahun baru Imlek. Dia ragu-ragu sejenak, lalu mengedit pesan dan mengirimkannya. Lingkungan perlahan menjadi lebih baik, dan saya menunggu bos menelpon saya kapan saja. Saudari Meizhu, dia sudah mengantarkan makanan untuk dibawa pulang. Apakah kamu akan mengantarkan makanan bersamanya? Pelayan yang mengintip dari samping menggoda sambil tersenyum. Jika dia membutuhkannya, itu bukan tidak mungkin. Chu Meizhu dengan lembut merentangkan tangannya. Hah? Pelayan itu terkejut sesaat, lalu ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Saudari Meizhu, apakah kamu menyukainya? Chu Meizhu tidak menjawab secara langsung, tetapi menepuk kepala pelayan itu lagi. Pergilah untuk bekerja, kamu tahu gosipnya. Menurunkan 1 pon berat badan dan menerima 100.000 yuan. 1 yuan 2.178 rupiah. 100,0 yuan rupiah. Setelah mengantarkan pesanan untuk restoran barbeque, Yang Hao menutup aplikasi lalu pulang.
Dia menjalankan total 42 pesanan hari ini dan menghasilkan sekitar 160 yuan. Ditambah uang yang diberikan oleh Wang Sueru, dia mendapatkan lebih dari 200 yuan. Baru-baru ini, pendapatan harian Yang Hao sekitar 2 hingga 300, yang merupakan perbedaan besar dibandingkan saat dia membuka restoran hotpot sebelumnya. Pada awalnya kesenjangan psikologisnya sangat besar, tetapi sekarang saya sudah terbiasa dan mentalitas saya jauh lebih tenang. Ambil kejadian ketika saya bertemu Chumeizu tadi. Misalnya, jika dia baru saja mengantarkan makanan, mentalitasnya akan menjadi lebih baik. Telah meledak dan dia akan merasa sangat malu. Mereka bahkan mungkin memilih untuk menghindari kontak dengan pihak lain. Namun berbeda sekarang, setelah mengalami naik turun karir dan naik turun hidupnya, ia merasa hatinya semakin kuat. Yang disebut wajah sebenarnya adalah hal yang paling khayalan, seperti setan di dalam diri, atau seperti jurang di hati manusia. Jika Anda tidak bisa mengatasinya atau mengatasinya, Anda akan didominasi olehnya selama sisa hidup Anda. Demi muka, kamu melakukan hal-hal yang tidak ingin kamu lakukan, dan mengatakan hal-hal yang tidak ingin kamu katakan. Namun pada akhirnya, kamulah yang merasa tidak nyaman. Inilah yang disebut menyelamatkan muka dan penderitaan. Keadaan sebenarnya adalah ketika Anda kuat, Anda tidak membutuhkan wajah untuk meningkatkan nilai Anda. Ketika Anda terpuruk, wajah yang Anda pertahankan tidak akan memberi Anda sedikit pun rasa hormat. Kueng. Telepon tiba-tiba berdering, itu adalah pesan WeChat dari Chumeizu. Yang Hao mengklik untuk memeriksa setelah melihat konten yang dia kirim, sudut mulutnya naik sedikit. Wajar saja ia tidak ada niat mengantarkan makanan seumur hidupnya, ini hanya upaya sementara. Bahkan, saat mengantarkan makanan, ia juga mengevaluasi bisnis masing-masing toko, dan proses mengantarkan makanan juga merupakan pasar. Proses penelitian untuknya. Selama ada kesempatan, dia yakin dia bisa lepas landas lagi. Saat itu baru pukul 7:30 ketika Yang Hao tiba di rumah. Limani sedang duduk di samping tempat tidur bercerita kepada Zai Zai. Dia memegang buku cerita di tangannya dan sangat fokus. Setelah mendengar pintu terbuka, dia menoleh dan memberi isyarat agar tidak menimbulkan suara pada Yang Hao. Gadis kecil yang terbaring di tempat tidur tidak bisa lagi membuka matanya dan hampir tertidur. Yang Hao sedikit mengangguk dan melepas pakaian kerjanya dengan lembut. Setelah beberapa saat, cerita Limani berakhir, dan Siksi tertidur lelap. Dia meletakkan buku cerita di tangannya dan melihat jam. Saat itu sudah pukul 8:40. Butuh waktu hampir 1 jam untuk naik bus kembali ke sekolah dari sini. Belum termasuk waktu untuk berjalan kaki ke stasiun, jadi dia harus pergi, kalau tidak dia akan terlambat dan tidak akan bisa masuk asrama. Aku akan mengantarmu ke stasiun. Yang Hao tahu bahwa gedung asrama Limani tutup pada pukul 10, dan dia sudah sedikit gugup untuk pergi sekarang. Tidak, kamu harus tinggal di rumah bersama Siksi. Limani menggelengkan kepalanya dengan lembut. Tidak apa-apa, Siksi sudah tertidur. Lagi pula, aku akan segera kembali. Yang Hao mengambil jaket di gantungan dan memakainya. Kalau begitu ayo cepat. Limani tidak lagi menolak. Tempat ini berjarak 1,5 halte dari terminal bus tempat dia ingin naik bus. Dibutuhkan 10 menit berjalan kaki ke sana. Limani duduk di kursi belakang skuter listrik dan dengan hati-hati memegang sudut pakaian Yang Hao. Ini bukan pertama kalinya dia mengendarai skuter listrik Yang Hao. Namun detak jantungnya masih berdetak beberapa kali lebih cepat tanpa alasan yang jelas. Di Jiangcheng masih relatif dingin pada akhir Februari, dan angin malam sangat sejuk. Mantel wol di tubuh Limani sama sekali tidak tahan angin. Saat skuter listrik mulai melaju, dia terpesona oleh angin. Angin dingin. Dia tanpa sadar menggerakkan tubuhnya ke depan, dan dia segera merasa hangat. Tangan kecil yang memegang sudut pakaian Yang Hao juga berubah menjadi postur berpelukan. Merasakan mantan adik iparnya bersandar padanya. Yang Hao merasa sedikit gugup, terutama karena rambut panjang orang lain itu acak-acakan oleh angin, dan beberapa helai rambut jatuh ke kerahnya.
Rambut lembut itu bersentuhan dengan lehernya. Gosokan lembut membuatnya merasa sedikit terganggu. Seperti yang dikatakan Limani saat makan, dia akan segera berusia 22 tahun dan akan menjadi gadis dewasa. Faktanya, Yang Hao belum pernah menganggap Limani sebagai orang dewasa sebelumnya. Dalam alam bawah sadarnya, Limani masihlah gadis kecil di sekolah menengah saat pertama kali bertemu dengannya. Tapi faktanya dia hampir mencapai usia saat dia bertemu saudara perempuannya. Mungkinkah ibu mertua dan ayah mertua saya sudah mantap dalam kehidupan ini? Sebuah ide konyol terlintas di benak Yang Hao. Dia dengan cepat memutar tombol dan menggunakan peningkatan kecepatan kendaraan untuk menghilangkan idenya yang tidak realistis. Belum lagi hubungan canggung di antara keduanya. Dilihat dari kondisinya saja juga sangat tidak serasi. Usianya 35 tahun, cerai punya anak, tidak punya mobil atau rumah, dan punya utang 215.000. Limani belum berusia 22 tahun. Dia adalah mahasiswa terbaik di Departemen Jurnalisme Universitas Jiangcheng. Dia memiliki tubuh langsing dan terlihat seperti bunga. Dia saat ini menjadi reporter untuk Jiangcheng Evening News dan memiliki masa depan yang cerah. Oleh karena itu, bagaimanapun Anda melihatnya, keduanya tidak pantas. Di usia yang begitu muda, kamu masih memiliki pikiran-pikiran yang mengganggu tentang gadis lain, jangan. Yang Hao diam-diam menyalahkan dirinya sendiri di dalam hatinya. Tak lama kemudian mobil aki tersebut sampai di terminal bus, dan kebetulan bus yang akan ditumpangi Limani kebetulan juga sudah tiba di stasiun. Pergi cepat! Beritahu aku melalui WeChat ketika kamu sampai di sekolah. Yang Hao melambai kepada Limani. Baiklah, berkendaralah perlahan saat kamu kembali dan perhatikan keselamatanmu. Limani memperingatkan sambil berjalan menuju bus. Yang Hao mengangguk sedikit dan menunggu bus berangkat sebelum dia mengendarai skuter listrik untuk pulang. Sesampainya di rumah, Sixi masih tertidur. Gadis kecil ini sudah bisa makan dan tidur sendiri sejak dia masih kecil, jadi Yang Hao tidak perlu khawatir tentang masalah makan dan tidurnya sama sekali. Dia pergi ke kamar mandi dan mandi, lalu berbaring di tempat tidur dan merasa mengantuk. Yang Hao segera tertidur. Deng! Pengingat kemajuan tugas. Terdeteksi bahwa tuan rumah berhasil menurunkan berat badan 1 pon dan saat ini beratnya 191 pon. Hadiah penyelesaian, 100.000 yuan. Yang Hao, yang sudah tertidur, tiba-tiba terbangun oleh bunyi bip mekanis. Dia membuka matanya dengan mengantuk, dan Sixi masih tidur nyenyak di sampingnya. Gadis kecil itu tidak tahu apa yang dia impikan, dan mulutnya menggeliat beberapa kali. Crying! Layar ponsel yang diletakkan di meja samping tempat tidur menyala, menampilkan pesan teks dari Industrial and Commercial Bank of China. Yang Hao membuka pesan teks itu dan melihatnya sekilas, dan tiba-tiba dia tidak merasa mengantuk sama sekali. Baru saja, 100.000 yuan telah dikreditkan ke kartu banknya. Yang Hao menggosok matanya karena tidak percaya. Pesan teksnya masih ada. Ia membuka kembali aplikasi ICBC dan mengecek saldo. Benar saja, saldo kartu bank yang semula hanya 2.658 yuan menjadi 102.658 yuan. Sistemnya benar-benar ada. Yang Hao duduk dari tempat tidur, jantungnya berdebar kencang karena kegembiraan. Dia telah membaca novel online, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan memiliki sistem curang yang menantang surga seperti tokoh protagonis dalam novel itu. Tapi dari mana uang ini berasal? Yang Hao dengan cepat memeriksa informasi transfer dan kemudian menjadi semakin bingung. Karena pihak yang mentransfer ternyata adalah Yuanxi Investment Co., Ltd. Perusahaan ini didirikan olehnya dalam permainan monopoli, dan Yuan Zai adalah nama putrinya yang berharga. Dengan kata lain, Yuanxi Investment Co., Ltd. Ini sama sekali bukan perusahaan sungguhan. Tapi bagaimana perusahaan dalam game ini bisa mentransfer uang ke dunia nyata? Apakah perusahaan ini benar-benar ada? Yang Hao dengan cepat mencari nama perusahaan ini di internet, dan kemudian menjadi semakin bingung.
karena dia benar-benar menemukannya. Perusahaan ini berkantor pusat di Beijing dan merupakan perusahaan investasi di bawah Yang Group. Apa? Grup Yang? Apakah grup yang saya miliki di dalam game? Yang Hao mencubit pahanya dengan keras, dan sudut mulutnya bergerak-gerak kesakitan. Ia bergegas menuju kamar mandi, mengisi baskom tangan dengan air, lalu membenamkan kepalanya ke dalamnya. Sekitar 1 menit kemudian, ia merasakan kekurangan oksigen dan tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan air terciprat ke tanah. Di cermin, aku melihat noda air di wajahku dan ekspresi panik. Bukan mimpi. Ini benar-benar nyata. Saya tidak punya ibu lagi. Orang akan terbangun dari mimpi ketika mereka kekurangan oksigen. Oleh karena itu, Yang Hao yakin dia tidak sedang bermimpi sekarang. Berdasarkan situasi yang diketahui saat ini, permainan monopoli yang dimainkannya sebenarnya mencerminkan kenyataan. Dengan kata lain, semua kekayaan yang dia kumpulkan dalam game mungkin menjadi miliknya. Memikirkan hal ini, Yang Hao menelan ludah. Itu adalah triliunan kekayaan. Grup yang dalam game ini terlibat dalam banyak industri dan hampir tidak memiliki saingan di Tiongkok di dunia nyata. Namun, sekarang hanya ada 100.000 yuan. Yang Hao menyeka air di wajahnya dan duduk di sofa di ruang tamu untuk berpikir. Hal pertama yang dia pikirkan adalah sistemnya, dan kemudian misi utamanya. Saya menggunakan pikiran saya untuk memanggil halaman sistem kemajuan tugas utama, 0%. Yang Hao sepertinya memahami sesuatu. Tugas utama ini adalah proses dia mewarisi semua properti dalam game. Sekarang, menurut sistem, dia kelebihan berat badan dan tidak memenuhi gambaran orang kaya di pengaturan game, jadi dia perlu menurunkan berat badannya terlebih dahulu. Tidak, standar ini sepertinya saya tentukan sendiri. Yang Hao ingat bahwa ketika dia pertama kali memasuki permainan monopoli, dia perlu membuat karakter, dan dia menciptakan karakter tersebut sesuai dengan standar masa mudanya. Jadi sekarang sistem ingin dia menurunkan berat badan hingga 150 pon yang dia tetapkan saat itu. Apakah itu sesuai dengan gambaran di dalam game? Yang Hao tidak yakin apakah pemikirannya benar, tetapi perasaan ini sungguh ajaib. Dia pernah bermain game sebelumnya, mengembangkan karakter dalam game sedikit demi sedikit, dan memperluas wilayah bisnis dalam game tersebut. Tapi sekarang sudah menjadi permainan untuk dimainkan dengannya, untuk membesarkannya seperti dia pertama kali membesarkan game tersebut. Nah, jika dia bisa mewarisi semua properti di dalam game, tidak masalah jika dia dibesarkan. Tidak ada salahnya menjadi orang kaya. Yang Hao menarik napas dalam-dalam dan perlahan-lahan menjadi tenang, tapi dia benar-benar tidak bisa tidur. Dia membuka WeChat, menemukan orang dengan catatan Wei tua di daftar obrolan terbaru, dan kemudian langsung mentransfer 50.000 yuan ke sana. Lalu dia meninggalkan pesan, "Terima kasih, saudara." Nama lengkap Lau Wei adalah Wei Facai, dan namanya mencerminkan semua harapan orang tuanya terhadapnya. Keduanya adalah teman sekamar kuliah dan selalu memiliki hubungan yang sangat baik. Yang Hao telah meminjam uang kemana-mana untuk membayar kembali pinjaman tersebut. Faktanya, dia tidak pernah membuka mulut kepada Wei Facai karena dia tahu bahwa pihak lain telah hidup dalam kemiskinan. Meski namanya Wei Facai, namun sebenarnya ia adalah orang yang sangat membumi. Berbeda dengan Yang Hao yang suka memulai bisnis, ia bergabung dengan perusahaan properti setelah lulus universitas dan bekerja dengan sungguh-sungguh selama lebih dari 10 tahun. Saat ini, dia hanya di bagian pelayanan pelanggan. Saya hanya seorang supervisor dengan gaji bulanan 6-7 ribu. Di ibu kota provinsi seperti Jiangcheng, gajinya hampir mencapai tingkat rata-rata. Tetapi dia harus melunasi cicilan rumah dan membesarkan anak, dan gaji istrinya hanya lebih dari 3.000, sehingga hidupnya sangat ketat. Yang Hao mengetahui situasinya sehingga dia bahkan tidak membuka mulut padanya saat itu. Tetapi Wei Facai berinisiatif mengirimkan 50.000 yuan setelah mengetahui situasi Yang Hao. Ini benar-benar bantuan yang tepat waktu. Jadi sekarang dia memiliki sejumlah uang di tangannya. Hal pertama Yang Hao adalah membayarnya kembali. Jika tidak terjadi apa-apa lagi,
Uang ini seharusnya menjadi seluruh tabungan pasangan itu, yang disimpan sedikit demi sedikit. Setelah mengirim pesan WeChat, Wei Facha tidak menjawab, dia pasti tertidur. Yang Hao membuka Alipay lagi dan melunasi 15.000 yuan yang dipinjamnya. Setelah beberapa operasi, jumlah utangnya berubah dari 215.000 menjadi ke 150.000. Dari 150.000 tersebut, yang 100.000 dipinjamkan kepadanya oleh paman keduanya. Keluarga paman kedua dalam keadaan baik dan tidak terburu-buru menggunakan uang tersebut. 50.000 yuan lainnya dipinjam dari Liu Zifeng, seorang bujangan tua yang merupakan salah satu orang yang paling bebas pilih-pilih. Dia menjadi pangeran tua dari klub malam. Dia telah bekerja di bagian penjualan mobil dan saat ini menjadi manajer penjualan di toko Audi 4S. Faktanya, dia telah menghasilkan banyak uang selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak memiliki tabungan, dan dia menghabiskan seluruh uangnya untuk anak perempuan. Dia tidak terburu-buru mengembalikan uangnya, karena meskipun dia melakukannya, dia akan membelanjakannya untuk gadis tertentu, jadi sebaiknya dia menyimpannya terlebih dahulu. Karena kegembiraannya, Yang Hao baru tertidur sekitar jam 3 pagi. "Ayah, bangun! Ayah, sudah waktunya mengantarku ke sekolah." Yang Hao mendengar teriakan putrinya sambil setengah tertidur. Dia perlahan membuka matanya, dan kemudian melihat wajah kecil Zai Zai yang gemuk. Gadis kecil itu sedang menatap dirinya sendiri, bulu matanya yang panjang berkedip-kedip seperti 2 kipas kecil. "Nah, kelebihan bulu mata panjang itu warisan dari saya." Yang Hao berpikir dengan gembira, lalu mengulurkan tangan dan mencubit pipi tembem putri kesayangannya. "Ayah sudah tidur. Bangun dan mandi." Yang Hao duduk dari tempat tidur, merasa segar. "Ini sudah jam 8, ayah seperti babi yang malas." Siksi menunjuk ke jam di dinding dan mengeluh. Yang Hao melirik jam dinding dan terkejut. Ini benar-benar jam 8. Anak itu diantar ke taman kanak-kanak sebelum jam 8, dan Siksi sudah terlambat. Yang Hao segera mengambil ponselnya dan mengirim pesan WeChat ke guru Siksi, "Jeng Yuki, Guru Jeng, maaf, Siksi akan tiba sekitar 15 menit lagi, tinggalkan makanan untuknya." Setelah mengirim pesan WeChat, Yang Hao segera mendesak Zai Zai untuk mandi. Gadis kecil itu sudah berusia 5 tahun. Yang Hao secara bertahap mengembangkan kemampuan perawatan dirinya. Berpakaian dan mencuci adalah yang paling sederhana. Setelah beberapa saat terjadi keributan, ayah dan putrinya akhirnya meninggalkan rumah. Untungnya, taman kanak-kanak Siksi berada dekat dengan masyarakat dan dapat dijangkau hanya dalam beberapa menit. Selain Zai Zai, ada juga anak-anak yang terlambat. Jiang Yuki kebetulan menjemput seorang pria gemuk di depan pintu. Dia melihat Yang Hao mengendarai mobil aki dari kejauhan, jadi dia tidak masuk ke dalam rumah dan menunggu di depan pintu. Pintu untuk sementara waktu. "Selamat pagi, Guru Kiki." Siksi melompat dari pedal skuter, lalu tersenyum dan melambai kepada Jiang Yuki yang berdiri di depan pintu. "Selamat pagi." Jiang Yuki menjawab dengan lembut. Ini adalah tahun kedua dia menjadi guru TK. Semangatnya masih ada, dia juga lebih sabar terhadap anak-anak, dan dia memiliki reputasi yang baik di kalangan orang tua. "Guru Jiang, mohon maaf." Yang Hao berkata dengan sopan. "Tidak apa-apa, seharusnya begitu." Siksi mengucapkan selamat tinggal kepada ayah. Jiang Yuki membelai kepala kecil Siksi dengan penuh kasih. Dia sangat menyukai Siksi karena gadis kecil ini sangat lucu, lincah dan penurut. "Selamat tinggal ayah." Siksi segera melambaikan tangan kecilnya yang berdaging kepada Yang Hao. Yang Hao juga tersenyum dan melambai, kasih sayang air matanya hampir meluap dari matanya. "Ngomong-ngomong, saudara Yang, ada pertemuan olahraga orang tua anak di taman kanak-kanak kita hari Sabtu ini. Yang terbaik adalah kedua orang tua berpartisipasi." Jiang Yuki tidak tahu tentang situasi Yang Hao, karena Siksi hanya dipindahkan ke tempat yang murah ini. Uang sekolah beberapa bulan yang lalu. Di taman kanak-kanak,
dia telah bertemu Lee Man-shu beberapa kali sebelumnya, tetapi baru-baru ini Yang Hao yang menjemput Sixi. Dia mengira Ibu Sixi mungkin sedang sibuk bekerja. Oke, mengerti. Yang Hao tidak menjelaskan apapun, hanya mengangguk. Namun, Sixi yang semula dalam suasana hati yang baik berubah murung. Dia tahu bahwa orang tuanya telah bercerai, dan dia juga tahu bahwa ibunya telah meninggalkan dia dan ayahnya. Dia baru berusia 5 tahun dan tidak mengerti apa itu kebencian, tapi menurutnya ibunya sangat kejam, tapi terkadang dia masih merindukan ibunya. Lagi pula, betapapun bijaksananya dia baru berusia 5 tahun. Setiap kali anak-anak di sekitarnya membicarakan ibunya, dia selalu merasa ada yang kurang. Sixi, kenapa kamu sedih? Jiang Yuki, yang memegang tangan kecil Sixi dan berjalan ke ruang kelas, memperhatikan suasana hati gadis kecil yang tidak normal itu. Guru Kiki, saya tidak punya ibu lagi. Sixi mendengus dan berbisik, memulai model menurunkan berat badan dan menghasilkan uang. Jiang Yuki tertegun dan menganalisis arti kata-kata Zai Zai di benaknya. Gadis kecil itu berkata, "Tidak ada ibu lagi. Mungkinkah ibunya meninggal? Tidak heran saya belum melihat ibunya akhir-akhir ini. Bagaimanapun, Sixi masih terlalu kecil jadi belum bisa mengungkapkan banyak hal dengan terlalu jelas, yang menyebabkan Jiang Yuki salah paham. Dia segera menggendong gadis kecil itu dan menghiburnya dengan suara rendah. Tidak apa-apa, kamu masih memiliki ayahmu dan Guru Kiki. Kalau begitu, Guru Kiki bisa menjadi ibuku. Sixi berkata dengan polos. Jiang Yuki tidak bisa berkata-kata, dan sosok Yang Hao tanpa sadar muncul di benaknya. Hanya ada sedikit anak di taman kanak-kanak yang dijemput dan diturunkan oleh ayah mereka, jadi dia memiliki kesan yang baik terhadap Yang Hao, tapi hanya sebatas itu, dan dia tidak punya perasaan lain. Jiang Yuki berusia 23 tahun ini. Dia lulus dari Universitas Normal Jiangcheng dengan jurusan pendidikan prasekolah. Dia memiliki gelar sarjana. Meskipun dia bekerja keras untuk lulus sertifikat kualifikasi guru, terlalu sulit baginya untuk masuk sekolah dasar reguler sekolah dengan gelar sarjananya, jadi dia hanya bisa bekerja menjadi guru TK. Meskipun pekerjaan dan latar belakang keluarganya rata-rata, kelebihannya adalah dia cantik dan kekurangan pelamar di sekitarnya. Selain itu, Jiang Yuki juga menjadi pembawa berita paruh waktu dengan 40.000 penggemar di Kuwain. Jika dia beruntung, dari siaran langsungnya penghasilannya lebih tinggi dari gajinya. Mungkin di masa depan akan ada peluang untuk menjadi selebriti internet besar, jadi wajar saja jika dia tidak tertarik pada lelaki tua yang menduda dan punya anak. Tapi saat ini, dia tidak ingin menyakiti hati Sixi. Jadi dia segera menyentuh dahi gadis kecil itu dan berkata, "Selama Sixi menjadi anak baik, ibu guru akan mempertimbangkannya. Ya, saya akan terus menjadi anak baik." Sixi mengangguk berulang kali dan berkata dengan keras. Cahaya kembali mekar di matanya. Hari ini Yang Hao tidak pergi mengantarkan makanan, tetapi mencari resep penurunan berat badan secara online. Menurunkan 1 pon berat badan menghasilkan 100.000 yuan, jadi mengapa mengirim pesan antar? Menurunkan berat badan adalah prioritas pertama. Segera dia menemukan resep berjudul Tantangan menurunkan 10 pound dalam 5 hari. Pada hari pertama, makanlah 2 butir telur masing-masing pada pagi hari, makan siang, dan makan malam. Keesokan harinya, 2 buah tomat masing-masing di pagi hari, makan siang dan makan malam. Pada hari ketiga, makanlah masing-masing 1 buah jagung pada pagi, siang, dan malam hari. Pada hari keempat, makanlah setengah pon dada ayam setiap pagi, siang, dan makan malam. Pada hari kelima, minumlah segelas susu murni pada pagi, siang, dan sore hari. Resep ini sangat ekstrim, lebih baik dikatakan sebagai resep penurunan berat badan daripada paket perpanjangan hidup untuk memastikan bahwa mereka yang menurunkan berat badan tidak akan mati kelaparan. Namun sudah bisa diduga cara makan seperti ini pasti bermanfaat.
Sekarang Yang Hao hanya ingin menurunkan berat badan dengan cepat. Jadi dia memutuskan untuk mencoba paket perpanjangan hidup ini dan merebus 2 butir telur untuk dirinya sendiri setelah kembali ke rumah. Namun setelah makan, ia merasa seperti belum makan sama sekali. Berat badan dasarnya 191 pon, dan biasanya ia makan banyak, tiba-tiba sarapannya menjadi 2 butir telur, sehingga tubuhnya sulit beradaptasi. Tetapi ketika dia berpikir bahwa kehilangan 1 pon akan membuatnya mendapatkan 100.000 yuan, dia tiba-tiba menjadi penuh motivasi. Tidak bisa hanya mengandalkan pola makan saja, harus dibarengi dengan olahraga. Yang Hao memikirkan pusat kebugaran yang baru dibuka di dekatnya. Dia pergi ke sana beberapa kali untuk mengantarkan makanan. Tempatnya besar dan ada kolam renangnya. Yang Hao segera mengambil tindakan ketika dia mendapat ide dan mengendarai sepeda baterai ke pusat kebugaran. Halo, Tuan, apakah Anda ingin mengajukan permohonan kartu? Atau... Yu Lili di meja depan menyambutnya dengan hangat, tetapi di tengah kata-katanya, dia tiba-tiba menyadari bahwa pria di depannya tampak akrab. Apakah kamu pengantar barang? Di antara kelompok pengantar barang, sosok tinggi. Tapi aku di sini bukan untuk mengantarkan makanan hari ini. Aku ingin tahu berapa tarif berlatih di sini. Jawab Yang Hao sambil tersenyum. Oke, aku akan mencari pelatih untuk memperkenalkanmu pada situasi di sini. Kata Yu Lili dan mengambil interkom di bar. Dia memikirkannya, dan kemudian sedikit mengangkat sudut mulutnya dengan lengkungan licik. Ada pelanggan di meja depan, datang dan sapa dia. Saudaraku, silakan duduk dulu dan tunggu sebentar. Yu Lili tidak mengabaikan Yang Hao karena statusnya sebagai pengantar barang dan menunjuk ke sofa di sampingnya dengan sopan. Tidak, terima kasih. Aku akan melihat-lihat dulu. Yang Hao meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melihat melalui kaca dari bawah sampai ke atas di belakang bar. Lantai pertama adalah kolam renang dengan 5 jalur. Panjang satu arah sekitar 30 meter. Ini adalah pusat kebugaran. Sangat bagus untuk memiliki kolam renang sebesar ini di tengahnya. Tepat ketika Yang Hao mengunjungi kolam renang, seorang gadis jangkung datang. Tingginya seharusnya lebih dari 170 jika dilihat secara visual. Kulitnya berwarna gandum yang relatif sehat. Tubuh bagian atasnya mengenakan pakaian kebugaran hitam yang memperlihatkan pusarnya. Dia perut bagian bawahnya rata dan kencang, pinggangnya ramping, dan payudaranya penuh. Dia mengenakan celana yoga di bagian bawah tubuhnya, yang menggambarkan bokongnya yang sempurna dan kakinya yang ramping. Sinyi, ini kakak laki-laki. Tolong sambut dia. Yu Lili menunjuk ke arah Yang Hao. Halo Tuan, nama saya Sun Sinyi. Saya instruktur kebugaran di sini. Izinkan saya mengajak Anda berkeliling dulu. Sun Sinyi membuat perkenalan diri yang sederhana, dan kemudian membawa Yang Hao ke area renang di lantai pertama. Lili, kenapa kamu memperkenalkan Sun Sinyi kepada pelanggan? Begitu keduanya pergi, resepsionis wanita lainnya, Zhao Ling, bertanya dengan tatapan bingung. Yu Lili dan Sun Sinyi mempunyai konflik. Hampir semua orang di toko itu tahu bahwa alasannya adalah karena seorang pelanggan di pusat kebugaran itu jatuh cinta pada Yu Lili dan kemudian mengejarnya. Yu Lili awalnya puas dengan orang itu dan siap untuk berkencan. Setelah beberapa saat tarik-menarik, minta hadiah atau apalah, mereka sepakat untuk berkencan. Alhasil, setelah Sun Sinyi datang bekerja di toko tersebut, pelanggan yang mengejarnya langsung jatuh cinta pada Sun Sinyi dan mengejar Sun Sinyi dengan gila-gilaan. Meski Sun Sinyi sama sekali tidak setuju dengan pelanggan itu, mulut sombongnya tetap bertahan. Kolam ikan dipancing, Lili tentu saja merasa sangat tidak nyaman. Apakah menurutmu pengantar makanan yang bau bisa mendapatkan kartu kebugaran untuk tempat kita? Yu Lili bertanya sambil tersenyum. Tidak. Jadi pekerjaan Sun Sinyi sia-sia, dan dia menggunakan kualifikasi penerimaannya sekali hari ini. Zhao Ling memasang ekspresi terkejut di wajahnya, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hatinya.
wanita ini adalah sangat buruk. Meja depan pengunjung alami di toko akan ditugaskan ke gerbong yang berbeda untuk menerima penerimaan. Jika pesanan dilakukan dan penarikan dilakukan, itu akan dianggap sebagai milik pelatih ini. Tetapi setelah menerimanya sekali, semua pelatih lain harus mengambil giliran mereka sebelum ada kesempatan lagi. Pelanggan yang berkunjung pada hari kerja lebih sedikit dan lebih banyak pelatih di toko, jadi mungkin hanya ada satu kesempatan menerima dalam sehari. Oleh karena itu, jika Sun Xinyi tidak dapat memesan dengan Yang Hao, kemungkinan besar dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapat pelanggan hari ini. Sun Xinyi hanya datang ke toko untuk waktu yang singkat dan tidak berada di meja depan. Jadi dia tidak memiliki kesan terhadap Yang Hao, pria besar yang tidak berkelas, dan dia hanya memperlakukannya sebagai pelanggan biasa. Saudara Yang, lantai pertama toko kami adalah area berenang, lantai 2 adalah area peralatan, lantai 3 adalah area hiburan, lantai 4 adalah area aerobik, dan lantai 5 adalah area pertarungan. Lokasi kita berada sekarang adalah lantai pertama. Sun Xinyi memperkenalkan diri dengan serius. Dia pasti sedang berolahraga sebelum dipanggil. Rambut coklat panjangnya diikat menjadi ekor kuda tinggi dan digantung di belakang kepalanya. Dia juga mengenakan ikat kepala merah muda di dahinya, memberinya tampilan yang sangat cerah dan sehat. Saya ingin menurunkan menjadi 150 pon dalam waktu singkat. Apakah Anda punya ide? Setelah mendengarkan penjelasannya, Yang Hao bertanya langsung. Saudara Yang, berapa berat badanmu saat ini? Sun Xinyi bertanya sambil melihat Yang Hao dari atas ke bawah. 191 pon, itu berarti saya harus menurunkan 40 pon, tepatnya 41 pon. Yang Hao menekankan bahwa 1 pon bernilai 100.000 yuan. Sebenarnya, menurunkan berat badan tidak lebih dari 2 hal. Tutup mulut dan buka kaki Anda. Diet yang sehat dikombinasikan dengan olahraga yang wajar. Jika Anda menaatinya, Anda akan menurunkan berat badan. Itu tergantung apakah Anda punya ketekunan, saudara Yang. Sun Xinyi berkata sambil tersenyum. Ketekunan memang ada, tapi kuncinya adalah menurunkan berat badan dengan cara yang sehat. Jika Anda kehilangan 100.000 pon, menurut Anda apakah Anda memiliki ketekunan? Jadi masalahnya bukan ketekunan, tapi keinginan Yang Hao untuk menurunkan berat badan dengan cara yang sehat. Misalnya, resep yang dia periksa di rumah menunjukkan bahwa berat badan pasti bisa turun, tapi yang pasti tidak sehat. Yang Hao ingin menjadi orang kaya, jadi dia tidak bisa merusak tubuhnya dengan menurunkan berat badan dengan cara tidak sehat. Saya dapat membuat rencana penurunan berat badan untuk saudara Yang, tetapi saudara Yang perlu berolahraga bersama saya setiap hari yang mengharuskan ikut kelas. Sebagai pelatih kebugaran, sumber pendapatan utama Sun Xinyi adalah menjual kelas dan memberikan kelas, serta menjual kelas. Lagi-lagi memakan porsi besar biaya, karena biaya kelas untuk kelas sebelumnya hanya sekitar 200. Tidak masalah, selama rencanamu efektif, berapa biaya kelasnya? Yang Hao tidak siap untuk menghemat uang ini. Lagi pula, dia ingin menghasilkan lebih banyak uang. 300 per kelas. Jika kamu membeli lebih banyak, kamu akan mendapat diskon. Kata Sun Xinyi sambil tersenyum. Kalau begitu beli 30 knot dulu dan coba efeknya. Yang Hao melambaikan tangannya dengan megah. 30 kelas, oke. Mata Sun Xinyi berbinar. Dia tidak menyangka kakak laki-laki ini akan begitu bahagia. Kamu tahu, kamu biasanya harus berusaha keras untuk menjual 10 kelas. Ada juga beberapa laki-laki malang yang meminta uang atas nama membeli kelas. Beberapa permintaan buruk. Tetapi pria di depan saya, saudara Yang, tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan hanya membeli 30 pelajaran, dia sungguh murah hati dan murah hati. Saudara Yang, jika kamu membeli 30 kelas, aku bisa memberimu 5 kelas sebagai hadiah. Melihat antusiasme Yang Hao, Sun Xinyi pun tidak pelit dan membagikan 5 kelas. Ngomong-ngomong, saudara Yang, apakah Anda memiliki kartu kebugaran untuk toko kami?
Sun Xinyi bertanya lagi. Tidak. Yang Hao menggelengkan kepalanya. Maka Anda perlu mengajukan permohonan kartu kebugaran. Tiket tahunannya adalah ke-3.888. Oke. Yang Hao mengangguk. Pusat kebugaran ini sangat besar, dengan 5 lantai. Tiket masuk tahunan 3.888 tidak mahal. Saudara Yang, ayo kita ajukan kartu. Melihat Yang Hao masih bahagia, Sun Xinyi tidak bisa menahan kegembiraannya. 30 pelajaran privat ditambah kartu tahunan, jumlah totalnya sudah lebih dari 10.000, dan komisi instruktur rasio pelajaran menjual sebenarnya tidak tetap. Semakin banyak Anda menjual, semakin tinggi tingkat komisinya. Dan dia bisa mendapatkan komisi setidaknya lebih dari 2.000 yuan dari pesanan Yang Hao, dan jika lebih baik, jumlahnya akan menjadi 3.000 yuan. Kembali ke meja resepsionis. Lili, mereka kembali. Zhao Ling melihat bahwa Sun Xinyi telah kembali bersama Yang Hao, dan segera menyoboki Lili yang sedang mengirim pesan WeChat. Saya kira petugas pengantar barang itu takut dengan harga tiket masuk tahunan toko kami, lagi pula, itu berarti dia harus membayar setengah bulan gajinya. Yu Lili tersenyum, diam-diam merasa bahagia. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Bukankah mengantarkan makanan cukup untuk berolahraga? Zhao Ling membisikkan komentar sarkastik. Dia adalah tipe orang yang suka membicarakan orang lain. Ketika dia bersama Yu Lili, dia bisa mengatakan hal-hal buruk tentang Sun Xinyi, dan sebaliknya ketika dengan Sun Xinyi, dia juga bisa mengeluh tentang Yu Lili. Sebenarnya ada beberapa orang seperti itu. Dia